Selamat pagi anak-anak ibu yang cerdas dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, ternyata anak-anak ibu dalam keadaan yang luar biasa baik. Untuk itu anak-anak, ibu percaya anak-anak semua siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Untuk itu siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Ayo angkat tangannya. Oke, silakan Jenny. Terima kasih Jenny yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum memulai pembelajaran kita, ibu mau ngecek dulu kehadiran kita ya. Jenny. Oke, baiklah. Rivaldi. Oke, ternyata hari ini kita semua hadir ya dalam ruang kelas kita ini. Untuk itu, kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak semua, kita akan mengawalinya dengan kita menghafal Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Ya, tepat sekali. Pancasila itu adalah dasar dari negara kita. Untuk itu, kita patut untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita sama-sama menghafal Pancasila. Ayo, siapa di sini yang bisa pimpin kita untuk menghafal Pancasila? Bisa angkat tangannya. Oke, silakan Edo pimpin kita untuk menghafal Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berikan aplaus dulu buat Edo. Nah, terima kasih Edo yang sudah memimpin kita untuk menghafal Pancasila. Anak-anak, kemarin kita sudah menghafal perkalian 4. Hari ini kita akan menghafal perkalian 5 sebagai literasi numerasi kita ya. Oke? Nah, siapa yang bisa pimpin kita untuk menghafal perkalian 5 ini? Bisa angkat tangannya ya. Ya, silahkan Lucy. 1 kali 5 sama dengan 5. 10 kali 5 sama dengan 50. Ya, mari kita berikan aplaus dulu buat Lucy ya. Nah, terima kasih Lucy. Nah, anak-anak, ternyata anak-anak ibu telah pintar dalam menghafal perkalian ya. Untuk itu anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran inti kita hari ini. Apakah ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, tepat sekali, hari ini kita akan masuk pada tema yang baru, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, selain tema, subtema, dan juga pembelajaran yang kita sudah tahu bersama, kita juga perlu tahu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, ibu mau anak-anak perhatikan slide yang ibu paparkan ya. Nah, ada 6 tujuan yang perlu kita capai hari ini. Yaitu yang pertama, setelah membaca teks paha budaya, peserta didik mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Dan anak-anak perhatikan, dan yang terakhir adalah setelah eksplorasi dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Nah, anak-anak, itu adalah 6 tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu kita capai. Untuk itu, mari kita sama-sama masuk pada pembelajaran inti kita. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya dulu. Apakah dalam kelas kita ini semuanya berasal dari Nusa Tenggara Timur atau ada yang berasal dari luar? Oh, ternyata ada yang berasal dari mana? Riau. Oke, baiklah. Selain itu, kita semua berasal dari Nusa Tenggara Timur ya. Ada yang berasal dari Rote, Flores, Alor, Timor, Sabu, dan juga Sumba. Ternyata dalam kelas kita ini sangat beragam. Oke, ada yang berasal dari Sumba, bisa angkat tangannya. Oke, ada 2 orang. Kalau dari Sabu, ada 3 orang, baiklah. Kalau dari Rote ada 4 orang, baiklah. Kalau dari Flores ada? Ternyata dalam kelas kita ini sangat beragam ya, baik itu suku dan juga budaya. Ibu mau anak-anak amati slide yang akan ibu paparkan ini. Nah, anak-anak, kira-kira ini adalah gambar apa? Ya, tepat sekali, ini adalah gambar anak-anak yang berpakaian adat. Nah, kira-kira gambar yang pertama itu anak yang berpakaian adat apa? Ya, tepat sekali, itu adalah anak yang berpakaian adat dari Flores. Kalau yang kedua, ada yang tahu? Ya, silakan Edo. Ya, tepat sekali. Mari kita berikan aplaus dulu buat Edo. Nah, gambar yang kedua itu berasal dari Rote ya. Kalau gambar yang ketiga, ada yang tahu? Ya, tepat sekali, itu berasal dari Alor. Nah, selain suku, budaya, dan juga etnis yang beragam di Indonesia, ada juga agama yang beragam. Untuk itu, ibu mau tanya dulu, kira-kira di Indonesia ini ada berapa agama? Ya, tepat sekali, ada 6 agama. Ibu, anak-anak perhatikan lagi gambar yang akan ibu paparkan ini. Ya, kira-kira gambar apa ini? Ya, tepat sekali, ini adalah gambar rumah ibadah dari tiap agama. Nah, anak-anak, untuk gambar yang pertama itu, kira-kira tempat ibadah dari agama apa? Enggak, namanya apa? Ayo, ada yang tahu? Bisa angkat tangannya. Oke, silakan Jenny, itu dari agama mana? Oke, Islam. Tempat ibadahnya itu namanya apa? Oke, tepat sekali, masjid ya. Kalau yang kedua? Gereja. Untuk agama Kristen. Oke, baiklah. Kalau gambar yang ketiga itu? Kelenteng ya. Oke, itu dari agama apa?
Konghucu, tepat sekali anak-anak. Nah, kalau gambar yang keempat, vihara ya. Oke, tepat sekali. Untuk agama apa? Buddha, tepat sekali. Nah, kalau gambar yang kelima itu tempat ibadah dari agama apa? Ya, tepat sekali. Dari agama Hindu ya. Namanya pura. Dan yang terakhir, oke, gereja ya, untuk agama Katolik. Ternyata anak-anak ibu sudah tahu tempat ibadah dan juga macam-macam agama yang terdapat di Indonesia. Nah, anak-anak, dapat kita tahu bersama bahwa selain suku, agama, etnis, dan juga budaya, ternyata agama dalam kelas kita dan juga agama di Indonesia ini juga beragam. Itu yang disebut dengan keberagaman. Nah, anak-anak, ibu mau anak-anak berdiskusi dulu. Ibu mau anak-anak berdiskusi, di mana ibu akan membagikan anak-anak dalam 4 kelompok, di mana satu-satu kelompoknya itu akan terdiri dari beberapa suku, yang dimana akan sama-sama bercerita tentang suku yang ada. Misalnya, Rote menceritakan tentang kebudayaan yang ada di Rote, Sabu, dan juga Alor. Nah, ibu bagi dulu ya. Kemudian anak-anak akan mempresentasikan, akan membacakan hasilnya ya. Oke, ibu beri waktu 15 menit untuk anak-anak berdiskusi. Nah, anak-anak, waktunya telah selesai ya. Siapa yang mau membacakan hasil tulisannya? Ayo. Oke, silakan Edo. Mari kita berikan aplaus dulu buat Edo. Nah, tadi Edo telah menceritakan tentang suku dan budaya yang ada di sukunya Jenny ya, yaitu suku Timor. Baiklah. Nah, anak-anak, semua tulisan anak-anak akan dikumpulkan nanti pada akhir pertemuan kita. Oke? Nah, anak-anak, dari diskusi kita tadi, kita dapat tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, namun tetap diikat satukan dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberagaman budaya itu patut kita syukuri, karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ibu akan bagikan LKPD yang pertama untuk anak-anak kerjakan ya. Nah, dalam LKPD tersebut, anak-anak harus mengerjakan ada keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, makanan tradisionalnya apa, dan juga pakaian adatnya bagaimana, itu akan dijelaskan di LKPD yang pertama. Bisa diperhatikan ya, LKPD-nya. Nah, anak-anak semua, kira-kira teks budaya yang kemarin Ibu telah bagikan di grup WhatsApp kita, anak-anak sudah membacanya dan sudah memahami atau belum? Ya, pintar sekali. Nah, dari teks budaya itu kita dapat tahu banyak hal anak-anak. Untuk itu, ibu anak-anak perhatikan kembali teks budaya tersebut. Ibu akan paparkan di slide ya. Nah, perhatikan dengan seksama teks budaya ini. Nah, dalam satu teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Dalam satu paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah pokok pembahasan dalam satu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah pokok pembahasan yang mendukung gagasan pokok tadi. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, kita perlu memperhatikan beberapa cara, yaitu yang pertama, baca paragraf dengan seksama. Cermati apakah gagasan pokok itu berada di awal, ataupun akhir, ataupun keseluruhan paragraf. Oke? Mari kita sama-sama perhatikan teks budaya pada slide. Nah, dari teks budaya ini kira-kira ada berapa paragraf anak-anak? Ya, tepat sekali, ada 5 paragraf. Untuk itu, mari kita sama-sama mencari tahu gagasan pokok dari paragraf pertama. Nah, dari paragraf yang pertama, kira-kira gagasan pokoknya itu terdapat pada awal, akhir, atau keseluruhan paragraf? Ya, tepat sekali, Edo. Itu terdapat pada awal paragraf. Mari kita berikan aplaus dulu buat Edo. Nah, Edo bisa bacakan buat kita. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, itu adalah gagasan pokok dari paragraf yang pertama. Kira-kira gagasan pendukungnya itu yang mana ya? Oke, silakan Lucy. Nah, gagasan pendukungnya itu adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya di Indonesia. Dian dan juga teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Itu adalah gagasan pendukung dan juga gagasan pokok dari paragraf yang pertama. Itu Ibu akan bagikan LKPD kedua untuk anak-anak kerjakan menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima ya. Oke? LKPD tersebut akan dikerjakan nanti ya. Baiklah anak-anak, Ibu mau anak-anak perhatikan kembali teks pawai budaya tadi. Dalam teks pawai budaya itu menjelaskan tentang apa saja? Oke, tentang pawai budaya apa lagi? Oke, tentang alat musik ya, baiklah. Ada alat musik apa saja dalam teks itu? Ada gendang. Dalam teks itu juga dijelaskan tentang cara menghasilkan bunyi dari alat musik ya. Nah, gendang itu berasal dari Jawa Barat ya. Menghasilkan bunyi dengan cara apa? Cara dipukul. Oke, baik. Ada alat musik apa lagi? Oke, ada tifa. Ada apa lagi? Itu menghasilkan bunyinya dengan cara dipukul ya. Ada alat musik apa lagi? Keceng-ceng. Dengan cara dipadukan. Ada apa lagi? Papompang.
dengan cara ditiup. Dan yang terakhir itu ada apa ya? Oke, ada salung dengan cara ditiup. Nah, anak-anak itu adalah alat musik dan juga cara menghasilkan bunyi dari alat musik tersebut. Untuk itu anak-anak dapat kita lihat bahwa setiap alat musik itu untuk menghasilkan bunyi memiliki cara yang berbeda-beda. Untuk ibu telah siapkan 2 jenis alat musik. Alat musik yang pertama yaitu alat musik ini. Ada yang tahu alat musik ini namanya apa? Ya, tepat sekali, ini adalah gitar. Nah, Jenny lihat gitar ini di mana? Oke, di gereja ya. Oke, kira-kira cara menghasilkan bunyi dari gitar ini dengan cara apa? Ada yang tahu? Oke, digaruk, apa lagi? Oke, dipetik ya. Oke, mari kita bereksplorasi bersama. Ketika dipetik, kira-kira gitar ini dapat menghasilkan bunyi atau tidak? Oke, kita sama-sama ya. Ibu akan praktekkan di depan. Baik, ternyata dengan cara dipetik, gitar ini dapat menghasilkan bunyi. Ada alat musik yang kedua lagi anak-anak. Alat musik yang kedua adalah ini, alat musik ini. Ada yang tahu ini alat musik apa? Oke, ini adalah alat musik recorder. Kira-kira cara menghasilkan bunyi dari alat musik ini dengan cara apa? Ada yang tahu? Bisa angkat tangannya. Oke, Lucy silahkan. Dengan cara ditiup. Mari kita sama-sama bereksplorasi. Ibu akan tiup. Ketika ibu tiup, apakah dia menghasilkan bunyi atau tidak? Mari kita lihat bersama. Baiklah, ternyata ketika ibu tiup, recorder ini dapat menghasilkan bunyi. Yang berikut anak-anak, ibu telah siapkan beberapa alat yang ada di sekitar kita yang ketika kita padukan dapat menghasilkan bunyi. Nah, ibu telah siapkan batu. Oke, batu dan juga ini apa? Botol ya. Nah, kira-kira batu dan juga botol ini dapat menghasilkan bunyi dengan cara apa? Oke, kita masukkan dulu ya. Oke, baiklah. Batu dalam botol dulu. Kemudian, kira-kira batu dan botol ini dapat menghasilkan bunyi dengan cara apa? Ada yang tahu? Baiklah, ada yang jawab ketika kita goyang. Sudah, mari kita lihat bersama. Baiklah, ternyata ketika kita goyang, benda ini dapat menghasilkan bunyi. Nah, selain alat musik, ternyata benda-benda yang di sekitar kita juga dapat menghasilkan bunyi ya. Jadi dapat kita tahu bahwa segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda itu akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Jadi, bunyi itu adalah energi yang muncul berupa getaran ya di udara. Kemudian bunyi itu berasal dari hampir semua makhluk hidup. Anak-anak, sifat dari bunyi itu dapat dipantulkan, dibiaskan, dan juga memerlukan media untuk merambat. Jadi, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan juga gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Baiklah anak-anak, dari eksplorasi kita tadi, ibu akan bagikan LKPD yang ketiga. Dari LKPD kita yang ketiga ini, anak-anak diminta untuk bisa bereksplorasi di lingkungan dan juga mencari tahu bagaimana cara menghasilkan bunyi dari benda-benda yang ada di sekitar ya. Oke? Baiklah anak-anak, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Untuk itu kira-kira ada yang bisa simpulkan buat kita apa saja yang hari ini kita pelajari? Bisa angkat tangannya ya. Oke, silahkan Jenny. Oke, baiklah, ada lagi? Oke, Edo silahkan. Oke, ada lagi? Oke, Rivaldi silahkan. Nah, tepat-tepat sekali ya kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan tadi kita dapat tahu bahwa hari ini kita telah belajar tentang keberagaman budaya, etnis, suku, dan juga agama yang ada di Indonesia yang patut kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Hari ini juga kita banyak belajar tentang cara menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam satu paragraf. Hari ini juga kita belajar tentang cara menghasilkan bunyi dari benda-benda yang ada di sekitar. Kita juga belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu daerah dari Pulau Rote. Ada yang tahu lagu Boleh Lebo? Baiklah anak-anak, ibu akan iringi dengan gitar ya. Oke, lagu Boleh Lebo. Semua tahu? Baiklah, mari kita sama-sama menyanyikan ya. Tangan buat kita semua. Ya, baiklah anak-anak, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Untuk itu mengakhiri pertemuan kita hari ini, ayo siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Bisa angkat tangannya ya. Baik, silahkan Lucy. Oke, baiklah. Terima kasih ya Lucy, sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Untuk itu, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu harap anak-anak tetap semangat dan juga antusias seperti hari ini. Sampai jumpa anak-anak.